Gimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Oke, di video kali ini Mimin akan mengajak kalian menikmati sebuah film yang tentunya sangat seru sekali. Film ini berjudul Legend of Deification. Bercerita tentang Raja Iblis yang haus akan energi dari seorang kultivator. Namun ada seorang kultivator lugu yang turun dari gunung dan bertemu dengan seorang wanita cantik yang akan menghabisinya. Ingin tahu keseruan dari ceritanya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Opening film kita diperlihatkan dengan sebuah ritual yang dipersembahkan untuk batu permata dengan penyerapan energi dari seorang kultivator. Batu itu terdapat Raja Iblis yang disegel. Kemudian ketua iblis datang dengan kemarahan karena batu permata itu tak terisi penuh. Kemudian ia memberikan kesepakatan sekali lagi kepada sepasang kasih untuk menangkap seorang kultivator agar batu tersebut penuh. Di tempat lain terlihat seorang kultivator yang bernama Li Jing sedang menyiapkan perangkap. Di sana terlihat wanita yang sedang mengamatinya. Li Jing melawan naga tersebut dengan kekuatannya dan kemudian menyegelnya. Kemudian Li Jing menolong dan mengantar wanita itu pulang ke rumahnya. Sampainya di rumah, wanita tersebut menggoda Li Jing. Akan tapi Li Jing tak mau karena itu adalah perbuatan dosa dan wanita pun nekat. Wanita itu terus saja menggodanya. Kemudian Li Jing pun mengingat pesan gurunya bahwa godaan terberat adalah seorang wanita. Karena imannya masih kuat, ia pun menolaknya. Ia pun tak sengaja membuka mayat dari kakak seperguruannya. Kemudian ia tahu bahwa wanita tersebut adalah seorang siluman dan ia langsung menyegelnya. Kekasihnya datang dengan kemarahan dan terjadilah pertarungan. Merasa akan kalah, si wanita langsung memanggil kawannya. Kemudian Li Jing mengeluarkan jurusnya dan menyegelnya. Di pagi hari Li Jing pergi ke kota Dahuang. Di sana terlihat semua penduduk memakai jubah merah dan memegang dupa. Li Jing pun dikasihnya. Kemudian ia teriak dan mengatakan bahwa dia telah membunuh si naga iblis itu. Di saat Li Jing mau menyantap makanannya, semua orang melihatnya karena dupa miliknya terjatuh. Kemudian ia pergi dan bertemu Jiang Zia dan terjadi perebutan dupa di antara mereka. 500 tahun lalu, Kaisar Kuning meminjam kekuatan dari suku naga untuk mengurung Raja Iblis yang bernama Cihou. Sedangkan bawahannya bersembunyi di hutan dan mengambil energi dari kultivator untuk membangkitkan dirinya. Li Jing bangga karena dialah kultivator satu-satunya. Jika mau menyelamatkan dunia, maka harus ada barang-barang ini. Dan dia menunjukkan satu barang yang jika dioleskan di mata, maka bisa melihat iblis. Merasa dirinya seorang penyelamat dunia, Li Jing pun turun dan mencari siapa yang membuat kekacauan ini. Di sana terlihat semuanya yang sedang melakukan persembahan yang dipimpin oleh ketua iblis bernama Zhang Wu. Kemudian Li Jing maju dan memarahinya. Dia juga kesal kepada mereka dan menjelaskannya bahwa dia adalah seorang kultivator dan memiliki kotak 7 permata yang bisa mendeteksi roh kejahatan. Dan ia langsung dituduh sekongkol dengan pengkhianat. Mereka diselamatkan oleh seorang perempuan bernama Feng Xi, seorang pahlawan wanita dengan dendam berdarah. Di sana terjadi percakapan yang menjelaskan bahwa 10 tahun lalu ada puluhan ribu monster yang dikalahkan oleh Zhang Wu. Setelah itu dia disebut sebagai penyelamat dunia. Siapa yang tak menyembahnya akan dibunuhnya. Hal itu dia lakukan demi menghidupkan kembali iblis yang bernama Xiao. Kemudian mereka pergi dengan gerbang teleportasi dan terjadilah keromantisan. Jiang Zia menjelaskan kepada mereka bahwa Raja Iblis itu bisa dikalahkan dengan busur Xuan Yuan dan anak panah penguncang alam. Kedua senjata tersebut bisa mereka dapatkan di Laut Tiongkok Timur. Kemudian Jiang Zia mengeluarkan sebuah kapal yang akan membawanya ke sana. Li Jing mendatangi Feng Xi yang sedang termenung. Feng Xi mengatakan bahwa dirinya bersumpah akan membunuh Zhang Wu dengan tangannya sendiri. Dan Li Jing berniat ingin bantunya membalaskan dendamnya. Datanglah seekor naga yang mereka cari bernama Aoying. Mereka kemudian menyerangnya yang mengakibatkan Feng Xi mau terjatuh dan kapal menjadi tak stabil.
Jiang Ziya mohon kepada Aoying agar suku naga dapat membantunya dengan meminjam busur Yuan Yuan dan anak panah pengguncang alam. Dengan syarat dia juga harus ikut. Li Jing tak setuju dengan hal itu karena dia menganggap dirinya lah yang menjadi seorang penyelamat dunia. Jiang Ziya kemudian mengatakan bahwa hanya kekuatan suku naga lah yang dapat menarik busur itu. Karena tak percaya, Li Jing pun mencobanya. Kemudian mereka menyusun strategi untuk menghadapi Zhang Wu. Akan tapi mereka hanya punya 3 kesempatan untuk melepaskan anak panah itu, karena setiap anak panah yang keluar tak punya kekuatan spiritual lagi. Tibalah mereka di kota Dahuang. Di sana mereka bertemu dengan sepasang kekasih. Sedangkan Jiang Ziya dan Aoying pergi ke tempat Zhang Wu dan Raja Iblis berada. Jiang Ziya mengalihkan perhatiannya, sedangkan Aoying menyiapkan busurnya untuk memanah Zhang Wu. Karena ketahuan, akhirnya Aoying tak bisa memanah tepat sasaran dan malah balik diserang yang mengakibatkan busurnya terjatuh dan diambil oleh Zhang Wu. Dan kemudian mereka pun kabur. Kemudian terfokus kepada Zhang Wu dan sepasang kasih yang kena marah. Demi melindungi Ning, Zheng pun rela meminum pil monster yang efeknya bisa menghilangkan nyawanya. Karena kesal, kemudian Li Jing menendang, dan ternyata yang ditendangnya itu adalah tanduk dari Aoying. Li Jing marah kepada Aoying karena dia tidak bisa menggunakan busur itu dan membuat mereka hampir celaka. Namun Feng Xi malah memarahinya karena dia terlalu egois dan langsung menamparnya. Jiang Ziya ikut menamparnya karena dia tak menghormati seniornya. Dia juga mengatakan bahwa selama ini dia telah menganggap mimpinya itu sebagai ramalan dan menganggap remeh Li Jing. Mana mungkin dengan bakat dan kebajikan seperti ini dia mau menjadi seorang penyelamat dunia. Dengan rasa menyesal, ia kemudian pergi mencari Feng Xi. Ternyata Feng Xi telah ditangkap dan dijadikan sandera. Zhang Wu mengajak Li Jing untuk membuka botol tersebut. Jika tidak, Feng Xi tak akan selamat. Feng Xi menjelaskan jika dia membuka botolnya, maka kekuatan spiritualnya akan hilang. Li Jing tak memperdulikannya dan langsung membuka botolnya. Kemudian Jiang Ziya dan Aoying datang. Feng Xi mengatakan bahwa Li Jing telah memberikan kekuatannya kepada Zhang Wu. Mereka pasrah karena tak ada harapan lagi untuk dapat mengalahkan Zhang Wu. Aoying tanpa busur dan Li Jing tanpa kekuatannya. Akan tetapi Li Jing tetap optimis karena di mimpi Jiang Ziya yang terpenting Zhang Wu mati. Kemudian diperlihatkan dengan ritual pengisian energi untuk membangkitkan Raja Iblis. Di sisi lain terdapat sepasang kasih yang menunggu kedatangan mereka. Zheng kemudian menelan pil monster itu yang membuat dirinya semakin kuat. Zheng berhenti dan memilih mengurungkan niatnya untuk tidak membunuh mereka. Karena efek dari pil tersebut, akhirnya Zheng pun kehilangan nyawa. Karena cinta hidup semati, Ning pun mengatakan bahwa dia berharap agar dia bisa satu liang lahat kepada Zheng. Dan film terfokus kepada mereka yang sedang menyusun taktik untuk dapat mengalahkan Zhang Wu dan Qiahou. Karena pada malam ini mereka tahu bahwa pembangkitan Qiahou akan dilaksanakan. Mereka pun datang dengan membawa busur palsu. Terlihat Zhang Wu yang sedang melakukan ritual. Dia menyuruh anak buahnya untuk menyerangnya. Ritual pun akhirnya selesai. Mereka semua habis dibantai. Sedangkan Li Jing mencari busur Yuan Yuan untuk mengecoh penjaga. Dia pun melemparkan sebuah patung yang bisa membuat penjaga berhalusinasi. Li Jing berhasil menemukannya dan langsung memegangnya yang membuat dirinya dibawa ke menara kotak permata miliknya. Terdapat bayangan menyerupai dirinya yang memberikan sebuah pertanyaan kepada Li Jing. Setiap kali Li Jing menjawabnya, semuanya akan berubah. Di saat jawaban yang terakhir, semuanya bergetar. Dan kemudian muncullah roh para iblis yang selama ini dikurung di kotak permata itu. Kemudian Li Jing dikasih kepercayaan untuk menggunakan kekuatannya itu. Muncullah Li Jing dengan jubah kebesarannya dengan membawa sebuah pedang dan kotak permata. Dan terjadilah pertarungan. Feng Xi senang karena dendamnya sama Zhang Wu telah dibalaskan. Li Jing kemudian memberikan busurnya kepada Aoying. Akan tapi Aoying tidak bisa menggunakannya karena kedua tangannya telah patah. Mereka kira semuanya telah selesai, tapi siapa sangka yang dibunuh tadi adalah Zhang Wu, bukan Qiahou. Dengan munculnya Qiahou, terjadilah sebuah pertarungan yang sangat dahsyat.
Aoying kemudian membantunya dengan masuk ke dalam tubuh Li Jing. Akan tapi jika mereka bersatu, salah satu di antaranya akan musnah. Dengan begitu, Li Jing bisa menggunakan busur Yuan Yuan. Dan film pun berakhir. Terima kasih semuanya yang telah menonton video ini. Dukung terus channel ini agar bisa berkembang. Saya Mimin Setia Film 77. Dadah.